Tangannya untuk sesi pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yusinta Fitriani, tapi biasa dipanggil Sinta. Di sini saya akan menjadi host pada kesempatan pertemuan kita pada kali ini. Perkenalkan, nanti pada sore hari ini kita akan belajar banyak ya, kita akan belajar banyak mengenai fundamental bisnis online dari seorang leader hebat yang berasal dari Bali. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin yang masih ada undangan, kita masih bisa tunggu ya untuk bisa join. Tapi karena waktu sudah semakin sore, jadi saya langsung mulai saja pada acara pada sore hari ini. Oke, baik. Pada sore hari ini kita kedatangan ada 2 orang, 3 ya, saya lihat ini dari list para undangan, yaitu ada Ibu Sri Queen Sadari Bekasi ya, Ibu. Halo, selamat sore Ibu Sri. Halo, selamat sore. Ya, Bu Sri sore. Ya. Oke, Bu Sri Sayati, selamat sore. Ibu Sri dari Bekasi ya, benar? Betul. Oke, baik. Ibu Sri, nanti perkenankan nanti kita akan ada bincang-bincang sebentar dengan para pemateri ya pada sesi sore hari ini. Mohon disiapkan untuk audionya untuk di-on-kan ya. Baik, kemudian untuk yang kedua mungkin bisa dengan Ibu Gina. Ibu Gina berkeberatan untuk kita chit-chat sebentar sore hari ini? Selamat sore Ibu Gina. Sebagai infonya tadi Bu Gina lagi ada di jalan ya, jadi mungkin agak susah sinyalnya juga. Atau mungkin dengan Ibu Eka. Ibu Eka, selamat sore. Ibu Eka Suryaningsih. Oke, sepertinya kendala sinyal juga ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja panggilkan pemateri kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja saya akan memulai pemateri kita pada sore hari ini, yaitu adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra yang berdomisili di Bali. Ya, jauh banget ya di Bali. Nah, beliau ini pernah menjadi seorang karyawan ya, bangsa karyawan selama 10 tahun. Jadi bukan main-main ya, cuma selama 10 tahun loh dia jadi bangsa karyawan, tapi akhirnya dia mencoba untuk berbisnis beberapa coba ganti-ganti bisnis hingga akhirnya beliau memantapkan untuk di bisnis online. Selama 2 tahun belakangan ini bisnis online-nya mengalami kemajuan pesat ya. Tapi bagaimana ceritanya kita akan belajar banyak pada sore hari ini dengan Ibu Lydia Christine. Oke, apakah Ibu Lydia Christine sudah siap? Yes, sudah siap Mbak Sinta, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan Ibu Lydia. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar tentang berbisnis secara online. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lydia, saya tinggal di Denpasar, Bali. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sama atau berasal dari Bali juga, boleh nanti ketik di kolom chat ya. Buat Bapak Ibu, saya senang sekali menjalankan bisnis ini secara online. Karena apa? Karena walaupun saya di Bali, Bapak Ibu mungkin ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, atau ada dimanapun Bapak Ibu saat ini, kita bisa saling bertemu. Dan nggak cuma di Indonesia aja, bahkan yang namanya bisnis online itu bisa link sampai ke beberapa negara lainnya. Dan saya bersyukur banget Bapak Ibu, sebelum pandemik saya sudah mengenal bisnis online ini, sehingga saya cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini. Dan bersyukur sekali karena di era pandemik ini ketika banyak ya masalah, terutama kalau saya boleh cerita, karena suami saya bekerja dengan background pariwisata, sangat amat terimbas dari masalah pandemik ini, di mana di Bali tamu-tamu yang datang ke Bali turun drastis, jadi berimbas juga sama perekonomian keluarga kami. Tapi bersyukur kami memiliki bisnis
ya bisnis yang sudah kami bangun yaitu melalui secara online ini sehingga bisa membackup keuangan keluarga. Untuk itu hari ini saya pengen sekali berbagi sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga memiliki bisnis juga ya, memiliki usaha juga yang bisa dilakukan secara online. Jadi bisa dikerjakan dimanapun Bapak Ibu berada dengan waktu yang lebih fleksibel tentunya. Selain itu, saya juga merasa Bapak Ibu dari pengalaman saya berbisnis online ternyata banyak banget ya, banyak banget tawaran bisnis-bisnis. Gak cuma saat dulu saya memulai, bahkan sampai sekarang pun tawaran bisnis online itu banyak, menjamur. Nah, sekarang yang mana bisnis online yang tepat, yang mana bisnis online yang aman, dan mana bisnis online yang bisa memberi keuntungan buat kita, Bapak Ibu juga harus hati-hati dalam memilihnya. Untuk itu hari ini saya mau berbagi tips kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore ini, bagaimana cara memilih ya bisnis online yang minim resikonya tapi besar profitnya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Saya akan memberikan kunci-kuncinya ya. Saya share screen Bapak Ibu, mungkin boleh di landscape yang menggunakan handphone, karena kalau kameranya masih portrait seperti ini, mungkin tulisannya nanti kecil-kecil. Jadi silakan di landscape supaya apa yang saya sharekan pada hari ini Bapak Ibu bisa melihat. Oke, Bapak Ibu saat memilih bisnis online, pastikan Bapak Ibu memiliki 5 kunci bisnis jangka panjang. Ya, sebelumnya saya mungkin mau kenalan dulu nih sama beberapa yang hadir baru hari ini ya. Karena inilah yang mau saya bagikan pada sore hari ini. 5 kunci bisnis yang jangka panjang. Sebelumnya saya mau tanya Ibu Sri. Ibu Sri tadi boleh kenalan dari Bekasi katanya Ibu Sri ya. Iya, Mbak Lydia. Iya, Bu Sri kalau boleh tahu, Bu Sri sekarang ini sudah pernah menjalankan bisnis online atau belum? Bisnis online, kalau dulu sih anak-anakku ya pernah. Oke, kalau Ibu sendiri belum pernah coba secara pribadi ya? Belum. Oke, kalau misalnya Bu Sri nih punya bisnis online, kira-kira Bu Sri lebih suka jalanin bisnis online-nya sendirian atau bangun tim penjualan? Kalau belum kenal, lebih baik sendirian dulu kali ya. Sendirian, oke. Nah, kalau Ibu Sri sendiri pengennya bisnis online yang jangka pendek atau yang jangka panjang kalau boleh tahu? Wah, yang enak jangka panjang dong. Jangka panjang. Kalau gitu boleh tahu dong gambarannya, target income yang kira-kira Ibu Sri ingin dapatkan kalau berbisnis online, kira-kira mau dapat profit berapa besar ya dari bisnis tersebut? Kalau bisa sih di atas UMR saat ini ya. Kalau oke, boleh kasih tahu mungkin nominalnya biar kita ada gambaran untuk membantu Ibu Sri menemukan bisnis online yang tepat. Oke, 15 dah, 15. 15 juta ya per bulan ya atau per hari? Per bulan dulu kali ya. Oke, baik. Nanti akan kami bantu untuk mempresentasikan bisnis yang bisa membantu Ibu Sri mendapatkan target yang Ibu Sri impikan atau idam-idamkan. Oke, Bu Sri, terima kasih ya. Stay tune terus, nanti kita akan bagikan rahasia-rahasianya juga bagaimana tips untuk mendapatkan bisnis online yang baik ya. Oke. Selanjutnya Mbak Sinta, apakah ada lagi tamu yang siap untuk kita tanya jawab 1-2 orang mungkin? Mbak Sinta kayaknya masih di mute. Oke, sorry. Ini kebetulan sepertinya sinyalnya lagi pada bermasalah ya, Mbak Lydia. Sepertinya langsung dilanjut saja. Mungkin setelah sesi 1, mungkin nanti kita akan ada chit-chat lagi jika memang memungkinkan. Silakan Mbak Lydia. Oke, thank you Mbak Sinta. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan presentasi saya. Seperti yang tadi saya janjikan, saya akan membagikan 5 kunci bisnis jangka panjang ya, yang akan minim resikonya tapi memberikan keuntungan yang luar biasa. Karena saya yakin Bapak Ibu saat ini banyak sekali mendapatkan tawaran-tawaran bisnis di luar sana. Tapi apakah Bapak Ibu yakin kalau bisnis yang ditawarkan itu akan berjangka panjang atau cuma sementara aja? Nah, untuk itu, mari kita cek dulu. Kunci yang pertama, supaya bisnis kita berjangka panjang, pastikan bisnis tersebut mengikuti yang namanya tren. Ya. Jadi, jangan sampai trennya itu cuma tren yang sesaat. Pilihlah tren yang terus meningkat. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tren sesaat itu artinya tren itu cuma booming di waktu-waktu tertentu aja.
tapi tidak berkepanjangan, tidak berkesinambungan. Sementara kalau tadi saya boleh cek ke Ibu Sri kan kepengen bisnis online yang jangka panjang. Saya yakin nggak cuma Ibu Sri aja, tapi semua orang juga pengen bisnis yang jangka panjang kan. Nah karena itu pilihlah bisnis yang trennya juga trennya yang jangka panjang. Artinya apa? Trennya yang terus meningkat, terus naik. Nah kalau Bapak Ibu boleh cek lagi, kita review lagi, mungkin beberapa bisnis yang kemarin sudah pernah ada, kayak misalnya bisnis es kepal Milo, bisnis batu akik ya, sempat jadi tren, tapi akhirnya apa? Hanya sesaat. Saat ini kalau saya tawarkan Bapak Ibu untuk buka es kepal Milo, mungkin Bapak Ibu akan berpikir 2 kali. Loh Mbak, sekarang udah nggak zamannya es kepal Milo, ya kan? Atau kalau saya tawarkan Bapak Ibu bisnis batu akik, mungkin Bapak Ibu masih ada sih beberapa orang yang suka batu akik, tapi trennya sudah menurun. Karena itu, kalau Bapak Ibu pengen bisnis jangka panjang, carilah bisnis yang mengikuti tren dan trennya itu meningkat. Trennya itu naik. Nah, biasanya tren yang terus naik, tren yang terus meningkat, itu dipengaruhi oleh produknya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan produk yang bagus, produk yang terus digemari, produk yang akan terus dicari orang. Tentunya kita butuh produk yang penuh inovasi, jangan yang monoton. Setuju ya Bapak Ibu ya? Contohnya kayak Indomie. Indomie sudah lama ada, tapi kenapa sampai saat ini terus digemarin orang? Karena Indomie nggak monoton itu-itu aja, tapi dia berinovasi, berinovasi, berinovasi. Atau misalnya iPhone. Bapak Ibu ada yang penggemar iPhone di sini? Yes, HP iPhone adalah teknologinya terus berinovasi. Dari iPhone 6, 7, 8, sampai yang sekarang terakhir, iPhone 12 yang harganya selangit pun masih digandrungi orang dan orang pada ngantri mau beli iPhone tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena produknya berinovasi. Dan kalau bisa, produk yang inovasi itu punya hak paten, seperti si iPhone tersebut. Dia punya hak paten sehingga nggak bisa dicontek, nggak bisa ditiru sama kompetitor, sama lawan-lawannya. Sehingga penggemarnya sendiri pasti ya carinya produk yang sejenis. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nggak bisa bikin produk yang berinovasi atau kita nggak bisa menciptakan produk yang punya hak paten, karena Bapak Ibu tahu ya produk yang punya hak paten tentu akan sangat mahal biayanya. Nah kalau kita nggak bisa menciptakan produknya, carilah mitra ya. Ini kunci yang ketiga. Kita berpartnerlah sama perusahaan, tapi jangan perusahaan abal-abal, jangan perusahaan nggak jelas, jangan perusahaan yang nggak punya izinnya Bapak Ibu, karena itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Tapi carilah perusahaan atau mitra atau partner yang berpengalaman. Karena tentunya kalau Bapak Ibu mau berbisnis jangka panjang, mitra yang berpengalaman akan membantu Bapak Ibu berbisnis yang berkesinambungan. Saya punya beberapa teman yang kemarin dia itu ikut join bisnis ya, join bisnis yang saya nggak perlu nyebutin ya bisnisnya apa, pokoknya disuruh nonton-nonton begitu. Saya pun sempat ditawarkan. Saya cuma bilang gini waktu ditawarkan, Mbak, perusahaan tersebut nggak ada loh di OJK, bahkan sekarang lagi jadi sorotan OJK dan dia nggak terima. Oh nggak, ini pokoknya ya biasa kan ya kalau orang menjual pasti kecap is number one. Jadi ya udah saya nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau terima masukan saya, karena saya bilang ke dia kalau kita mau cari bisnis perusahaannya itu harus benar-benar Mbak, harus yang terbukti, harus yang aman, yang terpercaya, kredibilitasnya jelas. Akhirnya apa? Sekarang dia mengalami kerugian ribuan dolar ya, karena dia pakainya dolar. Jadi ya saya cukup sedih dan prihatin, dan saya nggak mau itu terjadi oleh Bapak Ibu yang hadir di sesi Zoom hari ini. Jadi pastikan, kalau Bapak Ibu mau berpartner atau mau join dengan salah satu perusahaan, pastikan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berpengalaman, perusahaan yang kredibel, terbukti, ya. Bahkan kalau bisa sudah terbukti, dia mampu melewati beberapa krisis-krisis sehingga tetap bertahan menghadapi krisis-krisis. Jadi di era pandemik ini Bapak Ibu nggak usah khawatir karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kuat. Nah, itu kunci yang ketiga. Dan sekarang saya mau kasih kunci yang keempat. Karena apa? Yang namanya bisnis pasti UUD. Ujung-ujungnya duit, ya kan ya? Saya yakin Bapak Ibu yang mau join di bisnis apapun pasti sedang mencari penghasilan tambahan. Jadi seperti tadi Bu Sri saya tanya, Bu Sri target income-nya berapa kalau punya bisnis?
saya pengen 15 juta per bulan. Nah, itu clear ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berbisnis, jangan sampai Bapak Ibu nggak dapat bayaran atau Bapak Ibu dibayarnya kecil. Kan capek ya, namanya kita mulai usaha, mulai bisnis, pasti sama susahnya, sama beratnya. Jadi pilihlah kalau sama-sama susahnya, cari yang profitnya ke depannya akan besar, akan banyak. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan bisnis, lihat marketing plan-nya. Lihat bagaimana nanti Bapak Ibu akan dibayar. Seberapa besar Bapak Ibu bisa mendapatkan kompensasi kerjasamanya. Oke? Dan yang kelima, Bapak Ibu, ini tidak kalah pentingnya. Ketika kita mau menjalankan bisnis, Bapak Ibu butuh yang namanya ketangguhan support system. Seperti apa itu? Nah, sistem yang pertama yaitu Bapak Ibu yang namanya bisnis besar pasti butuh sistem. Beda ya sama warung kelontong atau toko kecil-kecilan, mungkin nggak butuh sistem. Tapi kebayang kalau Bapak Ibu pengen buka cabang di 2 tempat, 3 tempat, 5 tempat, bahkan di ratusan atau ribuan tempat lainnya, pasti Bapak Ibu akan kewalahan, kerempongan, dan kerepotan kalau ngurusin sendirian. Nah, beda kalau Bapak Ibu punya sistem. Sama kayak misalnya Carrefour. Kita tahu Carrefour itu jaringannya besar ya. Nah, dia punya sistem. Jadi kemanapun Bapak Ibu pergi, sistemnya tuh sama. Nah, bisnis besar membutuhkan sistem. Jadi sistem ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerjakan di mana aja. Mungkin bisa di rumah seperti saya, atau bisa sambil kerja yang masih kerja, atau bisa sambil liburan sama keluarga, cukup bawa smartphone, bawa HP-nya Bapak Ibu bisa mengerjakannya melalui sistem yang ada di smartphone Bapak Ibu ya. Jadi simple, mau pesen barang, mau kirim barang, mau kasih training ke tim-tim penjualan Bapak Ibu, semuanya bisa dilakukan lewat sistem ya yang bisa Bapak Ibu akses di HP Bapak Ibu masing-masing. Keren kan ya bisnis dengan sistem? Dan selain itu sistem yang kedua di sini kami maksud adalah sistem mentoring. Karena yang namanya kita berbisnis, memulai suatu usaha, apalagi itu sesuatu yang baru buat kita, pasti kita butuh mentor, kita butuh guru, kita butuh orang yang ngajarin kita butuh coach yang bimbing kita. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bisnis Bapak Ibu berjangka panjang, bisnis yang memberikan keuntungan besar dan bisnis yang minim risiko, pastikan bisnis tersebut memiliki mentor ya, yaitu mentor yang siap selalu membina Bapak Ibu untuk menuju kesuksesan Bapak Ibu. Oke, itulah sekian 5 kunci bisnis jangka panjang yang bisa saya sharingkan hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya saat ini, memangnya ada ya Mbak, bisnis yang punya kelima kunci anti gagal yang seperti Mbak sebutkan tadi? Nah, saya mau berbagi sore hari ini. Saya pengen Bapak Ibu tetap stay tune, karena nanti ada pemateri di sesi berikutnya, langsung saat ini juga, yang akan memberikan Bapak Ibu gambaran ya suatu bisnis yang luar biasa yang punya kelima kunci bisnis anti gagal tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak usah nggak usah bingung lagi cari-cari di luar ya. Di sini sudah all in one, sudah ada. Tadi saya berbagi tentang tipsnya 5 kunci bisnis, 5 kunci bisnis yang berkepanjangan, dan teman saya pemateri berikutnya akan memberikan Bapak Ibu ya memberitahu bisnis apakah yang punya kelima kunci tersebut. Penasaran? Kalau penasaran, silakan stay tune dan saya kembalikan ke Mbak Sinta untuk meneruskan ke sesi berikutnya. Silakan Mbak Sinta. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Lydia Christine. Wow, penjelasannya benar-benar jelas banget ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita benar-benar kalau misalkan menjalankan bisnis online harus memperhatikan kelima kunci yang dibagikan oleh Ibu Lydia tadi. Wow, keren sekali. Kita berikan applause secara virtual kepada Ibu Lydia. Terima kasih sudah menjelaskan penjelasannya begitu mudah dicerna ya. Jadi Bapak Ibu, apabila sekarang mungkin Bapak Ibu sedang menjalankan bisnis online atau sedang pilih-pilih bisnis online, pastikan kelima kunci tadi yang dijelaskan Mbak Lydia itu harus ada di bisnis yang Bapak Ibu akan jalankan ya. Apabila tidak ada salah satunya, Bapak Ibu juga harus mulai cari-cari ya, sebenarnya bisnis online apa sih yang sebenarnya ada kelima kunci yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lydia Christine. Ya, tapi kalau memang Bapak Ibu penasaran nih, emangnya ada ya bisnis online yang ada 5 kunci bisnisnya tadi ya. Pada sore hari ini nggak akan lama-lama lagi ya, kita akan belajar langsung oleh ke pemateri selanjutnya, pemateri kedua.
sama seorang wanita, seorang ibu-ibu rumah tangga juga, sama seperti Mbak Lydia, sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu sekalian mungkin yang ada di rumah ya. Pada sore hari ini pemateri berikutnya yaitu seorang ibu rumah tangga, sekarang domisilinya ada di Bekasi. Kalau yang tadi dari Bali, sekarang dari Bekasi. Beliau ini adalah seorang ibu dengan 2 orang putra ya, sama dengan Ibu Lydia juga. Pernah bekerja sebagai karyawan selama beberapa puluhan tahun, bahkan 10 tahun pernah bekerja sebagai karyawan di kedutaan besar di Amerika ya. Kemudian beliau ingin menjalankan sebuah bisnis dengan mencoba berbagai bisnis, dari bisnis kuliner maupun bisnis bengkel, bahkan klinik kesehatan dengan beberapa dokter Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kelanjutan bisnisnya? Ternyata beliau sudah mendapatkan sebuah bisnis yang bisa dijalankan secara online maupun offline ya. Bahkan di era pandemi ini bisnisnya beliau mendapatkan peningkatan yang cukup pesat. Seperti apa ceritanya, kita akan belajar banyak pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan pastikan dulu Ibu Devina, apakah sudah siap? Ya, Mbak Sinta. Oke, baik. Iya, Banyak. Ibu Devina, cantik banget sore hari ini, segar sekali. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Berikutnya akan saya persembahkan Ibu Devina, saya persilakan. Oke, Iya. baik. Terima kasih banyak Mbak Sinta yang sudah memulai sesi ini sebagai host yang sangat luar biasa. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini ya, berkesempatan untuk masuk ke dalam sesi yang pastinya Bapak Ibu ingin belajar ya. Hari ini kita semua ingin belajar bagaimana pengen tahu mungkin ya Bapak Ibu yang lagi mau masuk ke dalam bisnis gitu ya, kepingin tahu sebenarnya bisnis online yang bagus itu seperti apa. Nah tadi Ibu Lydia sudah sampaikan ya 5 kriteria yang sangat luar biasa yang memang itu adalah fundamental bisnis yang Bapak Ibu harus punya sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam satu bisnis ya. Oke, sedikit saja saya memperkenalkan diri. Tadi Mbak Sinta sudah memperkenalkan diri saya, tapi saya ingin sedikit ya cerita mengenai background saya Bapak Ibu. Ya, saya adalah ibu dengan 2 orang anak ya. Saya backgroundnya adalah sebelumnya seorang karyawan ya. Saya pindah-pindah pekerjaan Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah kasih tempat saya bekerja di tempat yang bagus-bagus ya. Lulus kuliah langsung dapat kerja di Project World Bank ya. Lalu pindah beberapa tempat ya. Di antaranya adalah oil company atau perusahaan oil ya, minyak ya yang 10 besar di dunia. Dan tadi saya sedikit ralat ya, saya bekerja memang terakhir di kedutaan besar Amerika di Jakarta ya, bukan kedutaan besar di Amerika ya, bukan KBRI, tapi kedutaan besar Amerika di Jakarta Bapak Ibu ya. Nah lalu kenapa kok saya akhirnya berbisnis Bapak Ibu ya, karena saya hari ini akan sharing mengenai bisnis gitu ya. Kenapa saya berbisnis, karena mungkin di antara kita nih ya, ibu-ibu ya terutama kepingin punya waktu lebih buat keluarga ya, terutama untuk anak-anak, betul ya? Nah sama saya seperti saya ya, jadi dengan karir yang alhamdulillah cukup ya, cukup baik gitu ya, di tempat kerja yang bagus, tapi ternyata ada satu hal yang saya belum dapatkan, yaitu mengenai waktu Bapak Ibu. Akhirnya saya mencoba mencari cara, bagaimana caranya supaya saya dapat income ya, karena saya masih butuh income gitu ya, kita hidup masih butuh income gitu ya, saya masih butuh untuk kehidupan ya sehari-hari dan juga membantu keluarga. Jadi saya tidak mau hanya keluar dari kantor lalu berdiam diri di rumah saja Bapak Ibu. Akhirnya saya mencari beberapa bisnis ya, saya mencoba beberapa bisnis yang tadi sudah disampaikan. Dari kuliner saya pernah buka di Mall Ambassador ya, lalu saya pernah buka bengkel ya, yang saya bukan lulusan ekonomi, bukan lulusan teknik, saya lulusan ekonomi, tapi nekat ya, nekat memang karena didasari agar saya bisa bebas gitu ya, bebas mendapatkan income. Lalu saya pernah buka juga klinik dengan dokter-dokter gitu ya. Dan ternyata memang Bapak Ibu dari 5 bisnis yang saya coba gitu, betul seperti yang Mbak Lydia tadi sampaikan, tidak ada kalau misalkan ada di antara 5 itu yang satunya tidak ada atau 2 tidak ada bahkan gitu ya, biasanya memang bisnisnya berat ya. Dan itu yang saya hadapi ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang berbisnis hari ini atau sekarang, boleh nggak kita sedikit bincang-bincang, Mbak Sinta boleh dibantu sebentar? Ada nggak yang tamu yang memang berbisnis hari ini?
Sepertinya kita bisa mencoba untuk ke Ibu Wita. Ibu Wita, mohon maaf, apakah sudah ready untuk berbincang sebentar dengan Ibu Devina? Boleh Bu Wita dibuka kameranya kalau memungkinkan. Kalau tidak, boleh mic-nya saja, nggak apa-apa. Selamat Bu sore, Wita Bu boleh? Wita. Oke. Oke. Ya, Bu Wita tadi sudah mendengarkan dari sesi 1 ya, Bu Wita ya, yang disampaikan oleh Bu Lydia. Betul? Betul, Mbak. Ayam. Bu, saya panggilnya Mbak aja deh, kayaknya nggak terlalu jauh umurnya nih kita. Ya, Mbak Wita boleh tahu nggak, pernah berbisnis sebelumnya Mbak Wita? Pernah, Mbak. Pernah ya. Nah, kira-kira dari 5 kriteria yang tadi disampaikan, Mbak Wita gimana tuh penilaiannya dari bisnisnya yang sekarang dilakukan atau yang sebelumnya ya? Nyaris nggak ada semua. Nggak ada semua. Boleh nggak cerita sedikit aja, Mbak Wita? Oke. Dulu saya pernah buka rumah makan dan toko baju. Nah, toko baju. Jadi dalam artian yang kelima ini tadi nggak ada. Kalau boleh dibilang dari segi tren yang namanya baju ya kita kan ngikutin yang ada tuh modelnya saat itu, tapi tetap aja bukan kita yang bikin sendiri, jadi banyak tiru-tiruannya juga banyak lah di luar, banyak saingan lah jatuhnya sih Mbak. Oh ya, seperti itu ya. Jadi yang nomor 2 ya, nomor 1 ya, tren yang tidak ada di bisnis sebelumnya Mbak Wita ya. Lalu kalau misalnya sistem juga nggak ada, ya, mentor. saya baru mau tanya. Ternyata sistem juga nggak ada ya Mbak Wita ya, yang terakhir ya. Ada yang ngajarin nggak Mbak Wita? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang betul-betul menjalankan bisnisnya sendirian. Iya, betul Mbak. Oke, akhirnya gimana tuh Mbak Wita? Masih jalan bisnisnya atau bagaimana? Alhamdulillah Mbak, dua-duanya bangkrut. Kalau kita bicara mengenai gagal itu bukan gagal ya Mbak ya, tapi kita belajar. Jadi artinya memang Mbak Wita hari ini lagi mau belajar ya, bagaimana kita paham ya bahwa ternyata berbisnis itu perlu ilmu. Betul ya Mbak Wita ya? Banget. Betul ya. Oke Mbak Wita. Baik, ternyata betul tadi validasi dari Mbak Wita 5 kriteria kalau nggak ada memang agak berat ya Mbak ya untuk berbisnis di luaran ya. Iya Mbak, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Wita. Saya akan mulai materi hari ini Bapak Ibu. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit ya dengan Mbak Wita ya. Beliau menyatakan bahwa memang ternyata kalau bisnis tidak ada 5 kriteria yang tadi disampaikan, maka biasanya memang bisnisnya akan tutup gitu ya, gagal ya. Sama dengan saya Bapak Ibu ya, 5 bisnis saya tidak punya diantaranya 5 kriteria tadi ya. Nah, hari ini saya ingin sharing Bapak Ibu ya, bisnis yang saya jalankan ya 7 tahun terakhir ya. Jadi sejak 5 kali berbisnis saya berpikir ya, apa sih bisnis yang bisa saya lakukan ya secara offline dan online ya, karena waktu itu saya masih bekerja Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisnis itu kalau tanpa kita ada di full time di bisnis biasanya agak repot ya. Nah, akhirnya saya berpikir ada nggak sih bisnis yang bisa dijalankan sambil gitu ya, sambil saya melakukan pekerjaan saya juga melakukan bisnis yang bisa saya lakukan di sela-sela waktu gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah di 7 tahun yang lalu saya bertemu dengan satu bisnis ya, bisnis yang bisa dijalankan secara online dan offline Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa lakukan itu di sela-sela istirahat ya, ketika saya istirahat bekerja, lalu pulang kerja, saya bisa lakukan itu hanya melalui gadget. Ya, saya hanya lakukan dengan handphone saya. Dan ini sudah saya lakukan sejak 7 tahun terakhir, Bapak Ibu ya. Sampai saat ini, alhamdulillah bisnis ini ketika pandemi ya, biasanya di luaran banyak bisnis yang turun, tapi bisnis saya alhamdulillah tetap naik dengan bagus gitu ya. Omset tetap bisa bertahan bahkan naik 20-30% ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa bisnisnya ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu saya akan sharingkan ya di file ya. Nah, bisnis ini adalah bisnis Nuskin Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar Nuskin atau ada yang belum mendengar Nuskin? Nah, hari ini Bapak Ibu beruntung sekali karena saya akan sharingkan ya bagaimana bisnis Nuskin ada di 5 kriteria yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau misalkan ada bisnis
yang punya 5 kriteria yang sudah disampaikan oleh Bu Linda, maka itu adalah bisnis yang sangat bagus ya. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk untuk di handphonenya dibuat seperti landscape ya, dibuat landscape ya, supaya nanti bisa melihat share screen saya dengan jelas ya. Oke, saya akan mulai. Ya, apakah sudah terlihat, Mbak Sinta? Boleh? Atau Mbak Lydia? Sudah? Boleh? Sudah ya? Mbak Devi, sudah. Oke. Mulai Bapak Ibu, ini adalah share screen saya yang di halaman pertama mengenai kompensasi kerjasama bisnis jangka panjang. Nah, tadi sebelumnya di sesi 1 Bapak Ibu sudah ditanyakan apakah ingin punya bisnis jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita ya, banyak yang keinginannya adalah punya bisnis jangka panjang, betul? Ya pasti ya, semua ingin jangka panjang. Nggak mau tuh kepingin punya bisnis yang cuma sebentaran aja ya, jadi kita nggak buang-buang waktu ya, benar ya. Nah, jadi ini adalah bisnis jangka panjang kita ya, yang saya sudah lakukan ini yang disebut Nuskin Bapak Ibu ya. Kenapa sih Nuskin punya 5 kelebihan yang tadi disampaikan? Nah, masih ingat nggak? Tadi pada catat kan ya? Nah, yang pertama apa? Coba tren yang tadi Mbak Wita sudah sampaikan gitu ya. Nah, tren. Kenapa bisnis Nuskin bisa trennya terus berkembang Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah karena bisnis Nuskin bisa dilakukan secara online ya. Jadi selama ini ya kita tidak pernah terpikirkan bahwa semuanya bisa kita lakukan secara online. Betul nggak? Dulu ketika kita mungkin tahun 80-an tidak terpikir bahwa taksi gitu ya bisa dilakukan hanya di rumah, kita manggil di rumah saja pakai online, lalu dia datang menjemput kita. Betul ya? Dulu saya harus keluar rumah tuh Bapak Ibu ya, keluar rumah ke jalan yang besar menunggu taksi lewat baru saya bisa dapat taksi tersebut ya. Tapi sekarang tinggal pakai aplikasi Gojek gitu ya yang terkenal. Nah, kita udah bisa langsung dapat tuh pengemudi yang bisa datang ke rumah kita. Nah, online ini pun ya bisa dilakukan sekarang ini dengan jual beli ya, transaksi jual beli. Nah, salah satunya adalah Nuskin ya. Nuskin sudah melakukan online ya, transaksi online ya, kita ya sebagai pebisnis tidak perlu pusing gitu Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini. Ketika Bapak Ibu punya customer yang mau membeli produk Nuskin, maka Bapak Ibu tinggal pesan saja ke kantor Nuskin, nanti Nuskin yang antar ya. Jadi betul-betul memang ini sudah 30 tahun lamanya Nuskin sudah melakukan ini secara online. Keren ya. Nah, jadi yang masih bekerja pun bisa menjalankan bisnis ini dengan mudah ya. Oke, lalu yang kedua Bapak Ibu, Nuskin punya produk ya atau punya teknologi ya di anti penuaan. Jadi produknya kita ya adalah anti penuaan Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang ingin terlihat lebih tua dari usia sebenarnya? Nggak ada ya. Yang umurnya 30 kepengen kelihatan umur 40. Nggak ada sama sekali. Yang ada umur 30 kepengen kelihatan umur 20. Benar nggak? Nah, jadi anti penuaan ini sangat banyak diminati Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar wajah gitu ya, bukan hanya terlihat tampilannya saja, tapi Nuskin juga memikirkan mengenai sel tubuh yang lebih muda ya. Nah, ketika sel tubuh dibersihkan, dibuat jadi lebih baik, maka pastinya selnya juga akan sehat dan yang punya tubuh itu pun akan terlihat lebih bugar ya. Nah, itu adalah anti penuaan. Nah, trennya selalu berkembang. Sampai kapanpun orang tetap butuh produk ini, betul ya? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, Nuskin ini juga bergerak di bidang farmasi ya. Nah, farmasi ini gimana gitu ya? Kalau misalkan di luaran Bapak Ibu mungkin berpikir farmasi artinya obat-obatan gitu ya. Nah, kalau di Nuskin bukan obat-obatan kimia Bapak Ibu ya. Farmasinya bukan kimia, tapi kita semuanya pure menggunakan produk-produk yang herbal ya. Nah, jadi apa bedanya dengan yang di luaran? Pasti Bapak Ibu udah tahu nih, di luaran juga banyak orang-orang yang menjual produk herbal gitu ya. Nah, bedanya adalah kita punya produk herbal yang diproses secara fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu adalah ilmu dari ilmu herbal yang dia langsung dimasukkan ke dalam lab gitu ya. Dengan farmasi itu lebih mudahnya seperti itu. Jadi memang secara khusus ya, herbal-herbalnya Nuskin itu masuk ke dalam produk-produk yang memang sangat luar biasa Bapak Ibu. Diceknya secara lab gitu ya. Dan semuanya harus uji klinis gitu. Nah, kalau di luaran banyak sekali herbal ya, mereka asal aja bikin misalkan ya
ada tuh ya namanya yang sekarang ini lagi dicari gitu ya, lagi pandemi seperti ini, contohnya jamu-jamuan. Nah, Bapak Ibu harus lihat dulu jamu-jamuannya ada uji klinisnya enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh harus produk yang bagus ya, yang memang sudah teruji secara klinis, sehat gitu ya, dan menyehatkan badan kita dan aman untuk jangka panjang. Nah, untuk bagian kesehatan ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu, apalagi ketika pandemi ini, semua orang kepengen sehat gitu. Nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau kena virus ya, virus yang sekarang banyak yang khawatir gitu ya. Semuanya ingin imunitasnya naik. Nah, jadi farmasi ini pun memang trennya sangat meningkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari 3 ini dengan cara online kita berbisnis ya, lalu produknya anti penuaan dan juga ada farmasi atau kesehatan, maka 3 ini adalah memang nggak ada lawannya. Ibaratnya trennya selalu bertumbuh. Mau 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan kalau kita waktu kita sehat gitu ya, tetap umur kita panjang, kita butuh produk-produk anti penuaan dan farmasi ya. Oke, lalu yang kedua Bapak Ibu ya, bagaimana dengan produk penuh inovasi? Apakah Nuskin punya produknya dengan yang penuh dengan inovasi? Iya, Bapak Ibu ya, kita punya teknologi yang disebut Edgelock ya. Ini adalah teknologi satu-satunya di dunia, teknologi anti-aging berbasis genetika yang dipatenkan. Ya, tidak banyak perusahaan di luaran yang punya produk pakai dipatenkan Bapak Ibu gitu ya. Nah, sedangkan Nuskin produknya banyak sekali yang dipatenkan. Nah, kenapa kok bisa dipatenkan? Artinya memang produk kita ini tidak punya lawannya gitu, ibaratnya memang yang kita yang pertama yang mengeluarkan gitu ya, dari produksi ya, kita memang yang memproduksi sampai produk tersebut nyampe ke Bapak Ibu itu adalah dari Nuskin semuanya gitu ya. Dan ini kalau bicara mengenai paten artinya memang produk ini adalah produk yang luar biasa gitu ya, tidak ada boleh satupun perusahaan di luaran yang bisa mengambil produk yang sama seperti kita gitu. Jadi kalau misalkan kita berbisnis, produknya cuma yang kita yang punya, artinya kita bisa menguasai pasar. Kita selangkah lebih maju, benar nggak? Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan produk yang dipatenkan sehingga kita bisa mengeluarkan produk-produk baru. Ya, seperti tadi Mbak Lydia sudah sampaikan mengenai iPhone ya, kenapa iPhone bisa mengeluarkan produk-produk baru ya, karena dia punya teknologi sama dengan Nuskin. Nuskin punya teknologi anti aging ya, namanya Edgelock Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengeluarkan produk secara berkala ya, bisa setahun 2 kali ya, minimal setahun 1 kali ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita berbisnis kita perlu mitra ya, perlu mitra yang berpengalaman. Ya, saya waktu berbisnis 5 kali berbisnis, 3 kalinya itu ya, 3 bisnis saya itu saya bermitra Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya paham bahwa saya punya keterbatasan ya. Sama dengan misalkan Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu pasti punya keterbatasan ya. Mungkin ada yang jago jualan ya. Nah, atau ada yang mungkin jagonya hitung-hitungan gitu ya, tapi yang lainnya belum bisa. Nah, untuk itu makanya kita perlu mitra ya. Nah, mitra kita di sini adalah Nuskin Bapak Ibu. Kita bukan pegawainya Nuskin, kita adalah mitra ya. Jadi kita bekerja sama dengan Nuskin yang punya produk, kita yang memasarkan Bapak Ibu. Nah, kan ada nih yang berpikir, aduh saya nggak bisa caranya jualan, misalkan seperti itu. Bapak Ibu tenang aja, kita ini salah satunya adalah mitra Bapak Ibu juga. Kita akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana caranya ya Bapak Ibu bisa menjadi distributor yang profesional ya. Kita punya kurikulumnya Bapak Ibu yang lengkap sehingga Bapak Ibu apapun background-nya bisa sama seperti kami yang sudah lebih dulu ya, lebih dulu masuk ke dalam bisnis ini ya, seperti itu. Oke, nah Nuskin ini ada di 54 negara ya, Bapak Ibu beroperasi di 54 negara. Artinya kalau sudah ada di 54 negara, Nuskin adalah perusahaan yang sangat bagus ya, semuanya bisa dimasuki oleh Nuskin karena setiap negara pasti ada administrasi yang memang harus Nuskin penuhi gitu ya. Nah, tapi Nuskin bisa, artinya memang Nuskin ini berpengalaman untuk menjalankan bisnisnya ya. Nah, di 54 negara itu artinya kita juga bisa punya partner bisnis di 54 negara tersebut, Bapak Ibu ya. Keren ya, kita bisa punya partner bisnis di negara-negara lain ya. Nah, Nuskin ini sudah 36 tahun Bapak Ibu ya, artinya 36 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, saya yakin. Kalau Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang berbisnis atau yang lagi mencari bisnis,
berpikir bahwa kalau kita punya mitra, punya teman, oke, mohon maaf ada suara masuk, boleh di-mute. Ya. Boleh di-mute dulu, boleh Mbak Sinta tolong dibantu? Oke, baik. Oke. Mbak Devi masih ke mute. Iya, suaranya Ya. nggak ada. Oh, udah. Ya, sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Ini saya ulang lagi. Ya. Oke, tadi kita bicara mengenai mitra ya. Nah, Nuskin sudah ada 36 tahun Bapak Ibu ya, artinya memang berpengalaman sekali ya. Kalau misalkan ada perusahaan sudah ada 36 tahun dan dia masih tetap berkembang, wah ini mah benar-benar mitra yang memang kita perlu barengi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya Nuskin ya. Nah, lalu Bapak Ibu apalagi nih? Bapak Ibu, ini yang penting ya. Nuskin itu sudah punya sertifikasi halal MUI. Bukan produk loh Bapak Ibu. Kalau produk dari pertama kali Nuskin masuk 36 tahun lalu di Indonesia tuh ada 13 tahun ya kalau nggak salah ya. Masuk ke Indonesia itu sudah halal semua produknya. Tapi ini saya bicara mengenai sistem bisnisnya. Nah, ini penting sekali ya, terutama untuk kita yang para muslim ya, memang kita punya koridor dalam berbisnis ya, atau mencari penghasilan, kita tidak terpaku dari hasil saja, tapi prosesnya ya. Kita perlu tahu prosesnya dalam berbisnis. Apakah proses bisnis kita ini halal ya? Dan ternyata ketika MUI masuk ke dalam melihat gitu ya, melihat lalu apa namanya? Mengaudit ya bagaimana cara kerja kita ya sebagai distributor, bagaimana kita dibayar, lalu bagaimana skema bisnisnya, dan MUI mengatakan bahwa bisnis Nuskin ini halal ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir ya ketika kita berpartner, insya Allah semuanya halal dan tauhid. Nah itu pentingnya tauhid gitu ya. Oke, nah lalu yang keempat Bapak Ibu, apa nih kelebihan bisnis Nuskin? Mengenai kompensasi kerjasamanya. Nah ini penting ya, kalau berbisnis pastinya Bapak Ibu ingin punya pendapatan, benar ya? Pengen punya income gitu ya, yang punya impian besar, kepengen punya income besar ya pastinya ya. Nah gimana nih kompensasi kerjasamanya Nuskin? Kompensasi kerjasamanya Nuskin sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Untuk saya pribadi ya, saya ingin share sedikit Bapak Ibu, ketika saya melakukan bisnis ini ya di bulan keempat ya, menjalankan bisnis Nuskin, di bulan keempat saya mendapatkan income hampir 3 kali lipat dari gaji saya di Kedutaan Besar Amerika. Ya, nah itu artinya memang bisnis Nuskin kompensasi kerjasamanya sangat luar biasa. Disitulah saya berpikir bahwa ternyata ya Nuskin bisa membuat apa namanya, membuat kehidupan saya berubah gitu ya. Akhirnya saya mulai semakin full time gitu ya. Akhirnya saya resign lalu melakukan bisnis ini secara penuh gitu ya. Oke, nah jadi nanti akan saya sharingkan gimana duitnya ya Bapak Ibu ya. Nah, profitnya besar dan jangka panjang ya. Ini salah satu yang kita inginkan ya. Nah, lalu yang kelima Bapak Ibu, bagaimana dengan ketangguhan support sistemnya? Support system Nuskin sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita punya kurikulum yang sudah bagus sekali, sudah ada buktinya bahwa siapapun yang berbisnis Nuskin akan berhasil ya, apapun background-nya, asal Bapak Ibu mengikuti sistem yang ada di Nuskin ya. Nah, nantinya Bapak Ibu akan diajarkan ya dari nol ya, dari nol, dari bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui belajar presentasi ya, lalu bagaimana semuanya ya, dari produk dan lain-lain Bapak Ibu akan diajarkan ya. Dan lalu Bapak Ibu akan punya tutorial atau punya mentor gitu ya, mentor pribadi Bapak Ibu ya, dan mentornya ini gratis ya. Sampai Bapak Ibu berhasil, Bapak Ibu bisa belajar bareng dengan para mentor-mentor yang akan mengajarkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sangat penting karena ketika kita berbisnis, kebanyakan kita nggak punya mentor ya, seperti tadi Mbak Wita. Karena kita nggak punya mentor, akhirnya kita trial and error ya, melakukan bisnisnya itu coba-coba lalu gagal, coba-coba gagal, tapi ternyata itu bisa membuat kita kehilangan uang besar
ya. Nah, tapi kalau di Nuskin Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, tidak ada yang kehilangan uang gitu ya, karena kita semua bareng-bareng melakukan ini secara gratis ya. Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana menjalankan bisnis ini sehingga Bapak Ibu bisa berhasil juga seperti teman-teman yang sudah menjalankan lebih dulu gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan berbicara, belibet tuh ngomongnya ya, berbicara mengenai platform bisnis Nuskin. Nah, bagaimana nih platform bisnis Nuskin? Platform bisnis Nuskin ini ada 3, Bapak Ibu ya. Show me the money gitu kan. Karena memang kalau untuk bisnis ya harus ada duitnya gitu ya. Nah, kita bisa nih yang pertama ya, platform bisnis Nuskin adalah kita bisa jualan online aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jualan online silakan ya. Nah, kalau jualan-jualan ini tidak ada target tertentu, Bapak Ibu. Jadi seperti jualan biasa, Bapak Ibu beli produk Nuskin dengan harga member, lalu Bapak Ibu bisa ambil margin di situ sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan uang. Nah, sharing-sharing ya, sharing-sharing terus dapat uang. Kalau misalkan Bapak Ibu mau dapat uangnya banyak ya artinya Bapak Ibu harus sharingnya lebih banyak ya. Nah, rata-rata orang-orang yang jualan online ini mendapatkan income 1 sampai 5 juta per bulan. Lumayan nggak? Lumayan ya. Lumayan sekali karena dengan tanpa target gitu ya Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 sampai 5 juta, rasanya memang itu sudah bagus ya menurut saya ya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu bisa membangun gitu ya, membangun seperti punya franchise ya. Di sini Bapak Ibu membantu ya para reseller atau para orang-orang yang memang mau jualan online saja ya. Jadi Bapak Ibu sharing ke mereka, mungkin ke teman-teman Bapak Ibu atau ke saudara-saudara yang memang ingin punya income gitu ya. Saya mau deh jualan aja. Oh ya silakan. Nah, Bapak Ibu bina mereka gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mendapatkan income dari Bapak Ibu jualan langsung, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan income dari orang-orang yang Bapak Ibu bina ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan income 5 sampai 15 juta rata-rata per bulan. Nah, ini udah lumayan sekali kan ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwa di bulan keempat saya mendapatkan income bukan belasan juta tapi puluhan juta gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau punya income puluhan juta cepat-cepat jadi franchise ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu bisa bangun bisnis. Nah, beda nggak bangun bisnis dengan franchise atau dengan jualan online? Beda Bapak Ibu ya. Kalau bangun bisnis itu kita bicara mengenai membangun aset gitu ya. Nah, disinilah masa depan atau panjangnya bisnis kita akan terjadi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu bisa membantu tim Bapak Ibu bisa menjadi franchise gitu ya atau berjualan online, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income tanpa batas ya. Nah, jadi unlimited. Wah, ini sangat luar biasa ya. Mau dapat puluhan juta ada di sini. Mau ratusan juta pun ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi tergantung nih Bapak Ibu kepinginnya di mana gitu ya posisinya. Mau jualan online saja ya 1 sampai 5 juta, mau franchise atau mau bangun bisnis dengan income yang tidak terbatas, itu ada di tangan Bapak Ibu ya. Kita sebagai partner bisnis hanya bisa mengarahkan ya, mengajarkan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang Bapak impikan. Bapak Ibu impikan ya. Oke, kita lanjutkan mengenai konsep bisnis Nuskin Bapak Ibu. Nah, konsep bisnis Nuskin ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ada yang namanya disebut brand affiliate, kalau di Nuskin sebutnya brand affiliate, tapi di luaran biasanya orang taunya gitu ya, adalah reseller ya. Nah, kalau reseller ini dapat income dari customer saja Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu jualan langsung ke customer, maka Bapak Ibu bisa dapat 1 sampai 5 juta per bulan. Lalu yang kedua Bapak Ibu bisa menjadi brand representatif ya atau agen. Nah, agen. Kalau agen ini ya biasanya memang mereka dapat dari income-nya dari para customer dan juga dari reseller gitu ya. Saya punya teman dia jadi agen beras, nah dia bisa dapat dari customer tuh. Kalau dia jualan langsung berasnya ke customer ya atau end user dia dapat keuntungan langsung, tapi dia juga buka ke agenan atau ke reselleran gitu ya. Jadi siapa yang mau jadi reseller silakan gitu ya. Jadi mereka bisa dapat 2 income di sini. Nah, ketika jadi brand representatif maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income 5 sampai 15 juta per bulan. Lumayan banget ya. Rasanya belasan juta di Jakarta ini bisa lah hidup ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menyekolahkan anak dengan lebih nyaman gitu ya, dan kita juga bisa bikin mereka tambah-tambahan lesnya gitu ya untuk tambahan belajarnya ya. Jadi rasanya kalau punya belasan juta sudah lebih nyaman lah hidup ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu bisa menjadi brand partner atau director. Nah, kalau udah ngomongin director ini memang posisi yang bergengsi ya, dan bergengsi artinya duitnya juga lebih
banyak gitu ya. Nah, ini disebut juga distributor kalau di luaran. Nah, kalau distributor ini adalah orang-orang yang membantu temannya bisa menjadi agen. Nah, itu mudah sekali ya pencernaannya ya, gampang gitu ya, kira-kiranya seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jualan, lalu kepengen punya income lebih besar, maka Bapak Ibu ajak deh teman-temannya untuk menjadi agen ya. Ketika Bapak Ibu bisa punya menjadi distributor, maka Bapak Ibu mendapatkan income dari 3 posisi ya, dari customer Bapak Ibu dapat 1 sampai 5 juta, lalu dari reseller, para reseller Bapak Ibu bisa mendapatkan income 5 sampai 15 juta. Lalu ketika Bapak Ibu punya agen ya, tim Bapak Ibu yang menjadi agen, maka Bapak Ibu mendapatkan royalti 5% dari setiap penjualan agen tersebut. Nah, kalau punya 1 agen, maka Bapak Ibu mendapatkan income tambahan 5 sampai 10 juta. Kalau bisa punya dapat 4 agen, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income 15 sampai 20 juta per bulan. Kalau 8 agen, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income 20 sampai 50 juta per bulan. Kalau 16 agen, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income 50 sampai 100 juta per bulan. Nah, besar nggak duitnya? Besar gitu ya. Dan ini tidak terbatas di 16 agen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang tetap ingin membantu banyak orang untuk menjadi agen, maka income yang Bapak Ibu dapatkan pun akan semakin besar ya. Nah, jadi konsep bisnis Nuskin adalah kita membantu banyak orang, maka kita pun juga terbantu Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya bantu saja banyak orang, maka Bapak Ibu pun nggak usah khawatir gitu ya. Bapak Ibu juga pasti kebantu juga hidupnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir Bapak Ibu, apa namanya, file yang saya sharingkan, saya stop share dulu. Nah, itu adalah bisnis Nuskin ya, yang memang hari ini saya ingin sharingkan ya. Dari 3 posisi itu Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira Bapak Ibu kepingin yang mana gitu ya. Kalau saya dulu waktu pertama kali melihat potensi bisnis ini, saya langsung lihat kepingin jadi distributor Bapak Ibu ya. Karena saya pengen punya income banyak ya. Kenapa gitu? Kalau misalkan kita bisa gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Jadi artinya kalau kita ada kemampuannya dan kita bisa belajar bareng dan ada potensi untuk mendapatkan income tersebut, maka saya akan mau gitu ya untuk mengejarnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu. Karena di posisi saya dulu ya, ketika saya di kedutaan besar Amerika pun saya nggak dapat ratusan jutanya Bapak Ibu ya, padahal saya udah kerja lebih dari 10 tahun gitu ya. Dan rasanya memang hanya bule-bule aja tuh yang dapat ratusan juta ya. Kita yang orang lokal yang kerja sebagai orang Indonesia ya, di sana ya foreign, kalau disebutnya foreign service nation ya, orang Indonesia, kita punya limit dari gaji ya. Jadi memang kalau memang Bapak Ibu punya impian besar ya, saya rasa ini adalah satu kesempatan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami ya. Nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu akan di-sharingkan ya. Kalau Bapak Ibu kepikiran bagaimana cara menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu silakan hadir di sesi 3. Nanti tanyakan kepada yang mengundang bagaimana kapan dan linknya ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan yang mengundang ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa bergabung dengan Nuskin ya, dengan bisnis Nuskin ya. Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bapak Ibu ya, tidak ada yang kebetulan ya. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa Ibu semua, seperti saya dulu, saya banyak berdoa supaya saya diberikan tempat pekerjaan yang bebas waktu, tapi saya bisa mendapatkan income yang sangat luar biasa ya. Oke, baik, sekian dari saya sampaikan kepada, saya serahkan lagi kepada Mbak Sinta ya. Semoga Bapak Ibu kita bisa bisa bersama ya menjadi partner bisnis, dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di bisnis ini. Ya, silakan Mbak Sinta. Oke, terima kasih Mbak Devina. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Penjelasan dari Mbak Devina benar-benar jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat-lihat kembali apakah bisnis online yang mungkin saat ini sedang dijalankan sudah mempunyai 5 kriteria tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, dan juga Bapak Ibu sudah mulai terbuka nih ya mengenai bisnis Nuskin itu seperti apa. Tapi Mbak Devina, kalau boleh nih, ini sedang ada tamu dari yang baru masuk, baru join di pertengahan dengan Bapak Himawan. Mohon maaf Bapak Himawan, apakah bisa mungkin sedang chit-chat sebentar dengan Ibu Devina? Jika berkenan. Selamat sore Bapak Himawan, tamu dari Ibu Ivon, Mbak Devina. Oke, boleh silakan Pak Himawan. Boleh dibuka kamera dan mic-nya kalau memang ya. Oke, sorry Bu. Silakan. Ya Pak Himawan, salam kenal.
Iya, salam kenal Bu. Ini Iya, saya Pak Ivon. dapat informasi dari Bu Ivon. Sore ini ada kesempatan baik saya bisa bergabung di sini. Saya izin mendengarkan dulu aja untuk kali ini Bu. Terima kasih atas informasinya. Oke, Pak Himawan tadi mendengarkan dari sesi pertama atau sesi saya aja nih pas masuknya ya? Tadi sudah sesi kedua sih. Sesi kedua. Iya. Ketika sesi itu sudah pernah masuk Pak Himawan? Sudah dari awal Ibu mulai sharing tadi. Oke, baik. Mulai di sini. Baik. Pak Himawan, boleh tahu nggak Pak Himawan sekarang lagi sibuk apa nih Pak Himawan? Aktivitasnya? Hari-hari masih ya absen aja. Oh, begitu ya. Karyawan ya Pak? Iya, betul. Oke, tapi Pak Himawan memang sedang mencari bisnis ya Pak ya? Ya, sedang mencoba untuk mencari tambahan lah informasi. Iya, betul. Terima kasih. Oke. Ya, nah Pak Himawan untuk info tadi mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas ya Pak Himawan ya. Jadi artinya untuk seorang karyawan ya di Nuskin ini kita bisa menjalankan bisnisnya di waktu luang Pak. Jadi memang kesempatan untuk Pak Himawan mendapatkan income tambahan di Nuskin itu sangat besar. Ya, dan sangat bagusnya adalah Pak Himawan diundang oleh Mbak Ivon ya, beliau adalah leader hebat kita. Pak Himawan, nanti Mbak Ivon bisa mengarahkan Pak Himawan nih untuk bagaimana caranya menjalankan bisnis ini. Seperti itu Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Devina. Mungkin ada pertanyaan Pak, boleh sebelum kita tutup acara ini Pak? Untuk hari ini cukup dulu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, cukup dulu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Himawan dan teman-teman semua ya, Ibu dan Bapak yang sudah hadir ya. Semoga penjelasan tadi sudah lebih jelas ya. Atau kalau memang ternyata masih kepikiran lagi, aduh gimana ini, silakan ke sesi berikutnya atau langsung ke yang mengundang ya, akan dijelaskan lebih detail lagi. Ya, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya untuk mendapatkan income tambahan seperti Pak Himawan yang tadi inginkan dan juga Mbak Wita ya. Oke, Mbak Sinta, silakan Mbak Sinta. Mbak Sinta, mic-nya masih tertutup. Oke, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya seperti apa, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kembali kepada para pengundang ya, para pengundangnya untuk menanyakan apakah ada sesi selanjutnya dan menanyakan kapan jadwal selanjutnya, karena pada sesi selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas kembali bagaimana cara menjalankan bisnis Nuskin secara lebih jelas dan lebih detail ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian pada sesi sore kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Mbak Devina dan juga Mbak Lydia Christine sebagai pemateri pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat sore. Ya, Assalamualaikum semua. Terima Selamat kasih sore. semuanya. Iya, terima kasih. Selamat sore.